sebuah amalan untuk menjadikan sebuah daun menjadi uang. Ketika kita mengamalkan amalan ini yang memakai sebuah media daun salam, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan uang kepada Anda dari jalur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjelaskan salah satu amalan yang luar biasa, akan tetapi insyaallah ini bisa Anda buktikan. Sebuah amalan untuk menjadikan sebuah daun menjadi uang. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan daun tersebut jadi uang, akan tetapi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengamalkan amalan ini yang memakai sebuah media daun salam, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan uang kepada Anda dari jalur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Bukan berarti daun tersebut akan menjadi uang, akan tetapi sekali lagi saya sampaikan, insya Allah dengan keberkahan amalan-amalan yang dijelaskan para ulama dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh para ulama ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan berbagai macam uang dengan jalur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Memang di antara para wali itu tata caranya berbagai macam ya. Ada yang memang tidak masuk akal, menurut kita tidak masuk akal, akan tetapi bagi para wali kekasih Allah, apa sih yang tidak mungkin? Silahkan Anda perhatikan, banyak kisah-kisah para nabi yang memang tidak masuk akal dan itu disebut sebagai mukjizat. Nabi Isa pernah menjadikan batu menjadi emas, ini juga mukjizat. Bagi kita mungkin itu mustahil. Mungkin ada juga para wali yang menjadikan sebuah kertas menjadi sebuah uang, dan itu pun bagi kita mustahil. Akan tetapi bagi para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin, apa sih yang tidak mungkin? Begitupun tata cara yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini diambil dari sebuah daun salam. Untuk Anda yang akan mengamalkan amalan ini, silahkan Anda ambil sebuah daun salam ya, daun salam, silahkan Anda ambil satu lembar saja. Kemudian mohon maaf sebelum saya lupa, saya sampaikan amalan ini dari Kiai Haji Muhammad Husain ya. Saya sampaikan, beliau menjelaskan kepada kita, Kiai Haji Muhammad Husain ini menjelaskan kepada kita, apabila kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya didatangkan uang, maka silakan Anda ambil daun salam satu lembar saja. Setelah itu silahkan Anda bangun pada sekitar pukul setengah satu malam tentunya. Anda bangun setengah satu, kemudian Anda siapkan daun salam tersebut, kemudian Anda silakan berwudu ya, karena sudah tidur pasti batal. Kemudian setelah Anda berwudu, silakan Anda sholat hajat. Jam sekitar sebelum jam 1 itu Anda sudah selesai sholat hajat. Nah, setelah Anda sholat hajat, sholat hajatnya cukup dengan bacaan setelah Fatihahnya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, kemudian rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Setelah Anda selesai 2 rakaat melaksanakan sholat hajat, maka Anda silahkan ambil daun salam tersebut, silahkan Anda bacakan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana
Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca sebanyak 101 kali. Saya ulangi, dibaca sebanyak 101 kali. Saya ulangi, innahu min Sulaimana, innahu min Sulaimana, bismillahirrahmanirrahim. Itu dihitung 1 kali. Itu dibacakan sebanyak 101 kali. Saya perjelas sekali lagi, innahu min Sulaimana dibaca 2 kali. Jadi 1 biji tasbih itu innahu min Sulaimana, innahu min Sulaimana, bismillahirrahmanirrahim, itu dihitung 1 kali. Nah, itu Anda lakukan sebanyak 101 kali. Setelah itu lalu Anda tulis nominal yang Anda inginkan pada daun salam tersebut. Nah, Anda tulis misalkan 10 juta. Nah, 10 juta jangan terlalu banyak, jangan dulu 1M, jangan. Anda tulis nominal 10 juta misalkan. Atau mungkin Anda mau mencoba dulu 1 juta misalkan. Silakan Anda coba. 1 juta. 1 jutanya jangan 1 JT tapi 1.000.000 sebanyak 6 kali. Nah, setelah itu silakan Anda tiupkan Bismillahirrahmanirrahim kepada daun salam tersebut. Maka insya Allah setelah Anda tiupkan kepada daun salam tersebut, silahkan Anda lipat dan Anda simpan di dalam dompet Anda. Dengan keberkahan daun salam yang sudah didoakan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tata cara yang memang dijelaskan oleh para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, yang tidak boleh kita menyebutkan, wah mana mungkin bisa. Tidak boleh sebelum Anda coba. Ya, silakan Anda coba dulu. Karena hal-hal ini sering saya amalkan, akan tetapi ini adalah hal-hal yang memang para wali Allah sering mengamalkan, hal-hal yang memang di luar akal ya. Ketika kita melihat para waliullah melakukan hal-hal yang memang di luar nalar, di luar akal, maka itu disebut adalah karomah ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para waliullah. Akan tetapi bagi kita yang mungkin bukan para wali Allah, bukan para waliullah, mungkin ini jika kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan sebuah karomah, akan tetapi sebuah ma'unah saja ya, sebuah keberkahan dari sebuah doa yang kita amalkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika guru saya juga mungkin naik bis, ketika naik bis lupa, astagfirullahaladzim, uangnya kok gak diambil. Nah, itu pernah ada cerita seperti itu, guru saya menyampaikan. Nah, ketika itu guru saya mencari sebuah kertas bungkus rokok. Kemudian bungkus rokok tersebut diambil, ini dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat diambil, kemudian dia bacakan sebuah doa tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditiupkan, kemudian dikasihkan ke kondekturnya. Dan anehnya subhanallah, kondektur tersebut memberikan kembalian dari bungkus rokok tersebut. Kalau misalkan bungkus rokok tersebut tidak berubah jadi uang, tidak mungkin si kondektur tersebut memberikan kembalian dari sebuah uang, karena nominalnya tidak jelas ya. Kalau bungkus rokok asli, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nominal tersebut ketika diterima oleh si kondektur tersebut mungkin jadi berubah sebuah uang yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, sehingga si kondektur tersebut memberikan sebuah kembalian dari uang bungkus rokok tersebut. Ini adalah ma'unah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pun pernah mengalami sebuah kejadian yang di luar nalar ya. Ketika itu saya pulang dari Sukabumi, ketika itu saya masih sekolah. Akan tetapi saya tidak punya uang, hanya punya uang 500 rupiah saja. Astagfirullahaladzim, ini gimana saya mau pulang? Uang saya tinggal 500 rupiah, bayangkan. Dari Sukabumi waktu itu sekitar nominal harusnya 3 ribuan waktu itu anak sekolah. Nah, ketika itu saya ini bingung, uang hanya 500. Ketika itu saya paksakan naik Call Mini, saya masih ingat, naik Call Mini. Akan tetapi ketika naik Call Mini tersebut, wah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang yang 500 tersebut saya doain, ya Allah, saya minta pertolongan kepadamu ya Allah, gitu, supaya saya tidak dimarahin dengan uang 500 ini. Karena kan subhanallah ya, dari 3.000 cuma dikasih 500, mungkin dari Sukabumi ke Parungkuda itu jauh ya. Kemudian setelah itu saya lihat dalam Call Mini tersebut tidak ada penumpang satupun dari Sukabumi ke Parungkuda, tidak ada yang nemenin saya, hanya saya sendiri. Waduh, saya pikir ini supir takutnya marah, ini cuman saya doang dari Sukabumi ke Parungkuda.
Sudah cuman satu orang, saya ngasih cuman 500 lagi. Aduh, takutnya saya dimarahin nih gitu. Akhirnya apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, uang 500 tersebut yang sudah saya bacakan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian saya kasihkan kepada supir tersebut. Silahkan Pak. Si supir tersebut malah langsung lanjut menarik gasnya dan pergi secepat mungkin. Call mini, padahal dalam call mini tersebut cuma ada saya saja. Coba bayangkan kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya kasihkan uang cuma 500 rupiah, mungkin marah. Enak aja dari Sukabumi cuma 500, udah cuma kamu doang yang naik. Nah, pasti seperti itu. Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, justru si supir tersebut melihat uang 500 langsung mentancap gas dan langsung pergi ke arah Bogor. Subhanallah. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita yakini ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan juga yang lebih kita harapkan adalah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda simpan daun salamnya di dalam dompet, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabahnya dan akan mendatangkan berbagai macam rezeki dari arah yang tidak kita sangka sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.